Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna subhanahu abduhu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhanahu wa ala alihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Rajmin Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Rajmin Nusantara akan membahas murahnya Allah untuk manusia, tinjauannya dari sisi spiritual. Murahnya Allah untuk manusia, tinjauan dari spiritual. Spiritual adalah kekuatan spiritual adalah kekuatan analisa berbasis Rohul Kudus untuk menerima dan menganalisa permasalahan yang diajukan sehingga memiliki jangkauan lebih utuh, lebih komprehensif, lebih leluasa dan bersifat universal. Perbedaannya dengan tinjauan intelektual dipengaruhi oleh emosional dan kebutuhan sehingga memiliki daya dorong ketika membutuhkan, dan motivasi itu yang menjadikan kinerja intelektual bekerja. Namun spiritual ini adalah kekuatan Rohul Kudus yang akan diinformasikan ke intelektual sebagai narasi. Karena di dalam alam spiritual, tinjauan spiritual dalam spiritual itu berbentuk simbol, dan simbol itu akan dinarasikan dalam bentuk bahasa verbal oleh intelektual. Ini sekilas dari tinjauan spiritual. Nah, bahasan yang kita akan bahas adalah murahnya Allah untuk manusia. Hadirin, kita meninjau dari Adam. Adam diciptakan dari tanah, kemudian disempurnakan dengan Rohul Kudus. Intelektual, emosional, psikis, dan biologi atau jasad. Ketika Nabi Adam diajarkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, maka ditandingkan dengan malaikat. Kemudian malaikat menyatakan tidak mampu karena tidak memiliki ilmu. Maka Adam tes IQ dinyatakan lulus dengan wa alamal adam asmaha kullaha aradu malam malaikat falam ambiuni bi asmaya ulaikum nasadikin. Ketika Nabi Adam diberi ilmu wa alamal adam asmaha kullaha, kemudian sumaradu malam malaikati ditandingkan dengan malaikat. Qala ambiuni bi asmaya ulaikum nasadikin, sebutin ini yang sains
atau benda-benda ini? Kemudian malaikat menjawab, qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sehingga ya Allah, yang tidak ada ilmu buat kami. Kemudian karena belum kau ajarkan kepada kami, dan innaka antal alimul hakim, kau maha mengetahui dan maha bijaksana, maka malaikat mengakuin EQ-nya Adam sempurna. Kemudian Adam memiliki kecukupan dan kecakapan dalam status khalifah. Kemudian malaikat dan disuruh sujud. Wa qala lil malaikati isjudu li adama fa sajadu ilal iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika disampaikan pada Adam, disampaikan kepada malaikat, ya malaikat, kalian sujud kepada Adam untuk penghormatan. Maka semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, sombong dan takabur, termasuk kafirin, kufur dari perintah Allah. Jadi kafirin bermakna kufur dari perintah. Harakumullah, maka dari kufurnya iblis ini statusnya iblis menjadi rojim, sementara malaikat dan Adam itu rohim, disayang. Ada malaikat itu rohim, disayang. Tapi kalau iblis, rojim, dikutuk. Nah, karena iblis dikutuk ini, maka iblis tahu bahwa di surga itu ada pohon larangan. Wala taqrabu hadza-syajarata fatakuna minadz-dzalimin. Nah, pohon larangan ini yang menyebabkan Adam akan mendapat hukuman dan keluar dari surga. Maka Adam digoda oleh iblis. Penggodanya itu setan. Jadi iblis ini strata sebagai leader, kemudian di bawahnya setan, di bawahnya iblis itu adalah setan. Nah, di bawahnya setan itu jin, di bawahnya jin itu siluman. Iblis menyuruh kepada setan untuk menggoda Adam. Adam digoda, ini Adam diam, tidak bergeming. Adam bahwa ini ada pohon, dalamnya buah kuldi. Siapa yang makan itu pasti kamu akan menjadi orang yang kekal, nikmat yang kekal, dan juga mendapatkan ketetapan seperti malaikat di surga. Adam menyatakan ini larangan Allah. Kemudian Hawa digoda oleh setan. Hawa itu ada pohon larangan, namanya pohon kuldi, pohon keabadian. Maka siapa yang makan pohon kuldi, buah kuldi itu, dia akan cantik abadi, akan dinikmat abadi, akan berada di surga. Maka Hawa mengambil 2. Kemudian datang ke Adam menyampaikan, Mas Adam, saya sudah ngambil buah dari pohon larangan, pohon kuldi. Bagaimana pendapatnya Mas Adam? Adam ini dalam kebimbangan. Kalau mengambil ini bisa dengan istri,
Tapi kalau ngambil ini bersama istri tapi turun dari surga, tetapi kalau nggak ngambil ini pisah dengan istri, pasti akan sengsara. Maka Adam mengambil buah yang kecil, dimakan, itulah jakun. Sementara Hawa dimakan buah, dua-duanya menjadi buah dada. Dari jakun dan buah dada inilah sebenarnya persiapan untuk dari reproduktif menjadi produktif. Hadakumullah, kesalahan Adam dan Hawa memakan buah khuldi ini adalah kesalahan yang menjadi perjalanan, dan Adam dinyatakan salah dan diusir dari surga. Kemudian watalaqa Adam kalimatan min rabbi fataba alaih. Kemudian Nabi Adam ini diberikan wahyu oleh Allah dan diterima tobatnya dengan Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Sehingga Adam turun dari surga menurut tim Raja Nusantara itu di Gunung Lawu. Hawa turun dari surga di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu Makkah. Gunung Lawu itu Jawa Tengah. Hadakumullah, dengan demikian bahwa memang murahnya Allah terhadap manusia, punya kesalahan, namun ada fasilitas, yaitu istighfar. Ampunan dan tuntunan berupa wahyu. Nah, sekarang ini adalah Al-Quran. Ada dialog dalam spirit Nabi Adam dengan Hawa. Ya istriku, aku bersamamu telah melanggar aturan Allah, maka kita harus bersama-sama turun ke bumi. Untuk itu nanti Allah mentakdirkan turun di mana, tetap kamu sebagai orang yang aku cari. Jadi wanita itu pasif, maka tempatkan dirimu pada posisi yang tidak pernah berubah, di mana engkau nanti diturunkan, kamu disitulah tempatmu, sehingga nanti aku akan menjemput, karena kemungkinan kita ini akan diturunkan di tempat yang berbeda. Hadakumullah, ternyata betul Adam diturunkan di Gunung Lawu. Di situ ada Candi Sukuk. Kemudian Hawa diturunkan di Jabal Rahmah di Makkah Makkatul Mukarramah di Saudi Arabia. Kemudian Adam dialog sama Allah, ya Allah, ini adalah menjadi takdirmu, keputusanmu bahwa kami akan turun ke bumi. Andekan saya, Adam ini bersikeras tidak mau memakan buah khuldi, tentu aku bersamamu, bersama Allah. Namun aku terpisah dengan
istriku Hawa, karena diriku tidak bisa hidup layak sebagaimana azwajan pasangan aku dengan Hawa. Ya Allah, izinkanlah aku tetap mengikuti Hawa yang telah mendapatkan ujian setan, harusnya pohon larangan namun dibalik menjadi pohon keabadian, dan buahnya adalah buah keabadian. Ternyata inilah yang harus dilewati. Izinkan ya Allah, saya bersama istri turun ke bumi. Hadiratkumullah, maka disitulah Allah berjanji, Adam, karena engkau adalah hambaku dan laqad karamna bani Adam, yang telah aku muliakan anak Adam semua, dan representatif diriku terhadap makhluk yang paling sempurna ada di dirimu Adam, karena engkau saya angkat sebagai khalifah di muka bumi nanti. Maka jalanlah sesuai mana yang telah aku takdirkan, maka di bumi itulah tempat kamu tinggal, di bumilah tempat kamu kenikmatan, di bumi tempat kamu meninggal nanti, dan bumi adalah tempat kamu nanti dibangkitkan. Hadiratkumullah, kemudian Adam ini kenapa tidak punya kuburan, sementara Hawa ada kuburannya. Adam ini tidak ada kuburannya. Kalau tak ada informasi bahwa diklaim bahwa itu kuburan Adam, itu masih disangsikan. Namun dari spirit yang ada, informasi spirit pun, Adam juga tidak ada kuburan. Suatu saat iblis itu dialog dengan Nabi Musa. Ya Nabi Musa, mohon sampaikan ke Allah ketika nanti engkau sudah hajatnya selesai, aku mohon untuk dicabut kutukannya. Maka Nabi Musa menyampaikan setelah hajatnya selesai dengan Allah, karena Nabi Musa itu wakalamu Musa ta'liman. Nabi Musa ini spesialisnya ngobrol sama Allah, dia dialog dengan Allah. Ya Allah, bahwa iblis punya titipan untuk dicabut itu rojimnya, dicabut kutukannya. Bagaimana ya Allah? Kemudian Allah menjawab, hei Musa, sampaikan kepada iblis, kalau ingin dicabut kutukannya, dia harus sujud kepada kuburannya Adam. Hadiratkumullah, ternyata kuburannya Adam itu tidak ada, dan iblis menjawabnya juga. Bagaimana Nabi Musa informasi dari Allah untuk supaya keluarga kami iblis ini dicabut? Masih bisa iblis, bahwa engkau dicabut dari kutukannya selagi engkau mau sujud kepada kuburannya Adam. Kemudian iblis menjawab, jangankan sekarang ada kuburan, dulu Adam masih hidup saya nggak mau sujud. Maka tetap disinilah ketetapan Allah itu pasti, dan rojimnya Allah terhadap iblis tidak bisa dibuka oleh siapapun, termasuk iblis sendiri. Nah, kemudian Adam ini juga nggak ada kuburannya. Menurut informasi di spirit, kenapa Adam itu nggak ada kuburannya? Ternyata Adam ini DNA-nya adalah DNA langit. Jadi Ruhul Kudus kemudian ditiupkan, kemudian intelektual, emosional, psikis dan jasad, hanya jasadnya dari bumi, tapi DNA aslinya adalah langit,
maka dia akan kembali kepada langit. Di antara yang punya DNA langit itu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris itu DNA-nya langit, sehingga ketika Nabi Idris ini minta mati, dimatikan, namun belum sampai selesai mati sudah teriak bahwa ternyata mati itu nggak enak. Setelah nggak enak maka bilang sama malaikat, saya kan sudah mati walaupun belum jadi, makanya saya punya hak untuk melihat surga dan neraka. Kemudian Nabi Idris ini pergi ke neraka. Di sana ketakutan karena sepatu yang dipakai oleh Nabi Idris ini otaknya menyala, mendidih. Jadi nginjek batu kerikil di neraka, itu otaknya sudah mendidih, itu sekeras itu. Kemudian Idris pindah ke surga, maka menikmati surga dan suruh keluar. Ternyata sendalnya ditaruh di surga. Ketika keluar itu, waktunya sudah habis, kamu keluar Idris. Ternyata setelah keluar, iya, saya tadi lupa sendal saya, akhirnya nggak balik. Maka Idris ini juga nggak punya kuburan. Kemudian Isa, Nabi Isa alaihissalam. Isa ini juga ditiupkan Ruhul Kudusnya, itu DNA-nya DNA langit. Nah, jadi DNA langit itu Isa, Adam, Idris, dan Isa. DNA langitnya kenapa? Karena Maryam itu belum tersentuh oleh laki-laki siapapun, namun sudah ditiupkan Ruh Kudus. Jibril meniupkan ke Maryam sehingga dia hamil. Setelah hamil, lahirlah Isa. Waktu masih bayi sudah bisa bicara dan menjadi nabi. Kemudian dia menjadi rasul utusan Allah, dan dia punya DNA langit, sehingga ketika usia 33 tahun belum nikah sudah diangkat ke langit dengan cara adanya fitnah dari Romawi, pembunuhan terhadap Yesus, terhadap Isa, dan yang disalib adalah murid Isa yang khianat. Ya, kalau ditafsir itu adalah Yudas Iskariot. Maka Isa ini tidak punya DNA bumi, maka dia DNA-nya langit. Kemudian DNA bumi itu Hawa. Maka Hawa ini diciptakan dari diri Adam, min nafsi wahidah, dari tulang rusuk Adam. Maka Hawa ini kuburannya ada di dekat Jabal Rahmah di Makkah Mukarramah. Adam ini tidak ada. Kemudian Nabi Muhammad SAW, yang sungguhnya Nabi Muhammad ini pernah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan darat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, naik ke Mustawa. Namun karena DNA-nya Nabi Muhammad itu DNA bumi, Nabi Muhammad masih balik ke bumi, dan sekarang dia makamnya di Madinatul Munawwarah. Hadirin rahimakumullah, liku-liku Bani Adam yang punya dosa, namun oleh Allah difasilitasi dengan istighfar, difasilitasi dengan ampunan, dan taubat yang diterima dengan tuntunan wahyu. Karena apa? Karena untuk mengkonter dari kejahatan iblis dan setan yang memang menghendaki untuk manusia agar berbuat dosa. Maka dari itu setiap kita muslim itu mendapatkan prioritas, karena muslim ini memiliki guaranteed dengan setiap saat kita mohon ampun Allah Subhanahu wa taala, selalu istighfar, mohon ampun sama Allah,
dan kita tidak boleh menyalahkan siapapun sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunal khosirin. Ya Allah, Rabbana dzalamna anfusana, kami telah mendolimi kami sendiri. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna, jadi kalau enggak engkau ampuni dan enggak engkau sayangi, lanakunana minal khosirin, maka kami termasuk hamba-hamba yang merugi. Yang pasti fasilitas istighfar, ampunan dan rahmat kasih yang Allah yang diberikan kepada manusia adalah wujud murahnya Allah untuk manusia. Dan manusia sekarang ini mumpung masih ada waktu, kita mumpung masih ada kesempatan, Allahu yuqbalu taubatana di malam yugorgir, dan hadis Allah menerima taubat hambanya sebelum nyawa di tenggorokan. Ketika nyawa di tenggorokan baru dia istighfar, baru dia minta ampun, maka ditutup. Sebagaimana Fir'aun laknatullah alaih, Fir'aun yang mendapat laknat dari Allah, bahwa Fir'aun mengaku Tuhan, kemudian diperingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, namun tetap mengintimidasi. Bahkan Nabi Musa dikejar, laut dibelah untuk menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Fir'aun lari kudanya ke laut dan tenggelam di laut. Ketika sudah hampir sakaratul maut, maka amantu birabbi Musa wa Harun, kalau begini saya beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Kemudian Allah, malaikat melaporkan kejadian itu, dan Allah menyatakan ditutup mulutnya dan juga badannya jadi mumi, namun rohnya karena adab Allah, karena dia taubatnya sudah nyawa di tenggorokan. Dari rahmat Allah, maka dari itu percontohan segitu banyak, murahnya Allah begitu luasnya, bahkan ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kita sebagai muslim tidak punya dosa warisan. Kita kullu maulidin yuladu ala fitrah, setiap kita lahir dari dalam kondisi suci. Jadi dosanya oleh Adam dimohonkan ampun kepada Allah, sudah diampuni, dan Adam sekarang masuk surga. Tentu kita adalah berbangga hati, berbaik hati terhadap kemurahan Allah, sehingga kita manfaatkan fasilitas istighfar, ampunan ini sebelum kita pulang dari depan Allah. Dan insya Allah kita sebagai hamba Allah selalu kita fasabih bihamdi rabbika wastaghfir, mengucapkan subhanallah walhamdulillah astaghfirullah, innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah itu maha menerima taubat. Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah, la haula wala quwata illa billahil azim. Mari manfaatkan di sela-sela kehidupan yang masih seger, bugar, sehat, walafiat ini, ampunan kita mintakan, rahmah kasih sayang kita mohonkan, sehingga kita dalam lindungan kasih Allah, dalam ampunan Allah, menjadi hamba yang beruntung dunia wal akhirat. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, sungguhnya seluruh manusia itu rugi, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati, kecuali orang yang beriman dan amal saleh, wa tawassaw bil haqqi, saling menasihati tentang kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati tentang kesabaran. Benar tetap dalam kesabaran, sabar dalam kebenaran, insya Allah kita mendapatkan ampunan. Barakallahu fiikum nanti mana fi ayati wa dzikrikum taqabbal minkum furakim kula tabastarikum muslimat wal mu'minina wal mad fastaghfiru wa furahim subhanallah wa salam wa aridahum alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.